Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Ibu Yuanisa Aisyanafi selaku dosen pengampu mata kuliah digital auditing. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak teknologi terhadap proses audit internal di suatu perusahaan. Untuk yang pertama, audit. Nah, audit itu apa? Audit itu menurut PSAK atau Standar Akuntansi Keuangan, audit adalah proses evaluasi sistematik atas laporan keuangan dari suatu entitas yang bertujuan untuk menggunakan kebenaran dari laporan tersebut dan hasilnya akhir diberi kepada yang berkepentingan. Selanjutnya, menurut Arens, audit adalah pemeriksaan berbagai pembukuan oleh auditor yang diikuti dengan pemeriksaan fisik inventory untuk memastikan bahwa semua departemen mengikuti sistem pencatatan yang terdokumentasi. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Teknologi diartikan sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian serta bagaimana dapat memberikan pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Sedangkan perkembangan teknologi adalah majunya teknologi dari masa ke masa menjadi yang lebih canggih atau menjadi yang lebih baik. Untuk selanjutnya audit berbasis teknologi adalah proses pemeriksaan sistem infrastruktur kebijakan dan prosedur teknologi informasi menggunakan teknologi. Audit ini juga dikenal sebagai audit teknologi. Selanjutnya kelebihan dari uh, audit berbasis teknologi, audit internal berbasis teknologi adalah yang pertama ini teknologi audit. Teknologi audit ini penerapan dengan perangkat lunak dan keras dalam proses audit dapat memudahkan auditor dalam pelaksanaan proses audit serta membuat pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan lebih cepat dan lebih tepat untuk hasil auditnya. Selanjutnya, sistem pengendalian internal dengan penerapan teknologi dan informasi pada sistem pengendalian internal dapat membuat pengendalian dilaksanakan dengan mudah dari pengendalian basis data, pengendalian output, dan mengawasi aliran data yang dikirim atau diterima. Selanjutnya, kelebihannya adalah meminimalisir dari kesalahan data. Dengan menggunakan teknologi dan informasi dapat meminimalisir dari kesalahan penggunaan atau auditor dalam melaksanakan audit, serta dapat mengidentifikasi kesalahan pengiriman atau pengolahan data secepat mungkin. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Penerapan teknik pengolahan data elektronik EDP mendukung dalam mengolah dan menganalisis data yang diperlukan dalam proses audit internal. Selanjutnya, jika ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Untuk kekurangan dari proses audit internal menggunakan teknologi adalah yang pertama jelas dari keahlian teknis yang mendalam dari auditor tersebut atau penggunanya. Karena jika pengguna tidak melek teknologi atau kudet, itu pasti akan susah untuk menggunakan teknologi dalam proses audit. Dan di sini penjelasannya adalah dalam hal ini seorang auditor harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam penggunaan teknologi informasi agar tidak tertinggal dalam penggunaan teknologi dan informasi dalam proses auditnya. Selanjutnya, kesalahan dan kelemahan teknologi. Audit ini audit teknologi lebih rawan karena terjadi kesalahan dan kelemahan dalam suatu sistem. Karena sistem itu dibuat oleh manusia dan pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Untuk selanjutnya, nah ini kendala jaringan. Kalau teknologi dan informasi ini pasti tidak dapat dipisahkan oleh kendala jaringan. Nah, jaringan merupakan hal yang sangat penting dalam teknologi dan informasi. Jadi auditor harus memiliki jaringan yang baik dan stabil. Karena jika terdapat gangguan jaringan, maka proses audit tidak dapat dilakukan. Karena semua proses audit dilaksanakan dengan teknologi, maka data-data tersebut di internet atau di sistem informasi di internet. Jadi jika tidak ada jaringan tidak bisa dilakukan untuk proses auditnya. Selanjutnya membutuhkan biaya yang banyak. Nah, di sini juga proses audit internal dengan
berbasis teknologi itu membutuhkan biaya yang banyak karena dengan adanya teknologi informasi membuat perusahaan harus menyiapkan perangkat lunak dan perangkat keras yang baik dan mendukung untuk proses audit, serta mengadakan pelatihan pelaksanaan audit berbasis teknologi kepada auditor-auditor. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat banyak dan berkelanjutan. Kesimpulannya adalah penggunaan teknologi dalam kegiatan audit merupakan kemajuan yang sangat baik karena dapat membuat dan meningkatkan kualitas hasil audit. Karena kelebihan dan kelebihan dari penggunaan teknologi dalam proses audit, tapi juga terdapat kelemahan dalam penggunaan proses audit menggunakan teknologi, sehingga auditor atau perusahaan harus dapat memitigasi kelemahan tersebut sedini mungkin, sehingga hasil dari audit itu menjadi maksimal. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.